Shalom dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya di tengah segala kesibukan, kelelahan, dan mungkin kegelisahan yang kita alami, kita masih bisa menyediakan ruang untuk mendengar suara Tuhan yang lembut tetapi mengubah arah hidup. Hari ini dalam renungan suara Marturia, kita akan belajar dari sebuah kisah yang manusiawi. Kisah tentang kesempatan kedua, tentang Allah yang tidak menyerah, dan tentang pertobatan yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Yunus pasal 3, ayatnya yang pertama hingga 10. Sebelum kita masuk ke dalam firman-Nya, marilah kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan. Di tengah segala hal yang kami alami, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Bukan hanya untuk menenangkan hati kami, tetapi untuk mengubah arah kehidupan kami. Bukalah pikiran dan hati kami saat firman-Mu dibacakan dan direnungkan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dan memberi kami keberanian untuk merespons dengan ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yunus pasal ketiga ayat 1-10 di bawah perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yunus dibuka dengan pernyataan bahwa firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kita bisa melihat bahwa kalimat ini menunjukkan bagaimana Allah mau berbicara lagi dengan Yunus setelah peristiwa sebelumnya ketika Yunus mencoba melarikan diri. Allah memilih untuk berbicara dan memberi kesempatan kedua kali kepada Yunus. Allah tidak selesai dengan Yunus meskipun Yunus pernah lari sejauh-jauhnya. Ayat pertama hingga kedua menunjukkan bahwa bagaimanapun panggilan Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun pembawa pesannya pernah gagal dan mencoba lari daripadanya. Tugas Yunus masih sama, pergi ke Niniwe dan menyampaikan firman yang Tuhan perintahkan. Ini mengingatkan kita bahwa anugerah bukan berarti Tuhan menurunkan standarnya, tetapi Ia memberi kita ruang untuk kembali berjalan di jalannya. Ayat ketiga berkata, lalu bersiaplah Yunus dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Ketaatan Yunus kali ini tidak lagi disertai argumentasi dan perbantahan. Dia tidak mencoba untuk melakukan pelarian. Yunus kini belajar bahwa melawan Tuhan hanya akan memperpanjang penderitaannya.
Lalu kita masuk ke ayat berikutnya, ayat keempat, isi khotbah Yunus yang sebenarnya cukup singkat dan keras. Dia membuat pernyataan bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tidak ada janji pengampunan di sini. Tidak ada kalimat penghiburan, yang ada hanya peringatan. Tetapi yang mengejutkan, justru orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Bukan kepada Yunus. Bukan kepada retorika atau kata-kata yang disampaikan oleh Yunus. Tetapi mereka percaya kepada Allah. Pertobatan mereka juga bersifat kolektif dan total. Dari rakyat jelata sampai raja. Bahkan sampai kepada hewan-hewan ternak. Raja Niniwe turun dari tahtanya, menanggalkan jubah kebesarannya, dan dia duduk di atas abu. Ini adalah gambaran bahwa pertobatan sejati meruntuhkan kuasa dan kesombongan. Ayatnya yang ke-8 dan 9 menunjukkan inti daripada pertobatan itu. Mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan. Artinya, pertobatan bukan hanya soal rasa bersalah, tetapi bagaimana kita mencoba untuk merubah arah kehidupan kita. Dan puncaknya ada di ayat ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Ini bukan berarti bahwa Allah bersikap ragu atau berubah-ubah. Ini justru menegaskan bahwa hati Allah selalu terbuka bagi pertobatan. Bahwa penghakiman bukan tujuan terakhir Allah, tetapi pemulihan adalah tujuannya. Saudara-saudari, kisah ini bukan hanya tentang Yunus atau Niniwe. Ini adalah tentang kita. Mungkin hari ini kita sedang berada di posisi Yunus, dipanggil kembali setelah kegagalan. Atau mungkin kita seperti Niniwe, diingatkan Tuhan melalui cara yang tidak kita duga. Firman ini mengajak kita bertanya, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan bisa mengubah arah hidup kita? Dan lebih penting lagi, apakah kita bersedia berbalik ketika Tuhan menegur kita? Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberi kesempatan kedua. Ampuni kami bila selama ini kami lari dari panggilan-Mu atau mengeraskan hati saat Engkau menegur kami. Ajari kami pertobatan yang sejati, bukan hanya di bibir tetapi dalam cara hidup kami. Bentuk kami menjadi pribadi yang peka terhadap kehendak-Mu dan taat kepada suara-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih telah bersama dalam renungan Suara Marturia hari ini. Kiranya firman ini meneguhkan kita bahwa tidak ada hidup yang terlalu jauh untuk dipanggil kembali oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap langkah kita hari ini. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Shalom dan selamat beraktivitas dalam kasih Tuhan.